Peradaban hari ini dengan fasilitas popnya membuat orang ogah susah, tidak mau kesulitan. Dan ini ya kita harus hati-hati. Generasi yang tidak mau sulit itu generasi yang susah diajak berjuang. Jadi ya tidak tahan banting. Mengalami kesulitan sedikit saja dia akan teriak. Jadi orang hari ini nyari mudahnya saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini semacam kesannya orang tentang budaya populer ini. Ada yang sifatnya positif, ada yang sifatnya negatif. Yang sifatnya positif, popular culture itu yang pertama dia sangat diapresiasi, sangat disukai. Budaya yang sangat disukai. Yang kedua inovatif, selalu ada karya-karya baru. Yang ketiga worthy, worthy itu berharga. Yang keempat menunjukkan tuntutan dan nilai-nilai hari ini. Nah ini nilai yang positif. Jadi kesan yang positif dari pop culture. Diapresiasi, inovatif, berharga, bernilai. Tapi ada juga yang negatif. Yang negatif itu yang pertama apa? Forced consumption. Konsumsi yang kayak kita ini dikejar-kejar, dipaksa. Jadi kalau kita ndak itu kayak tadi loh, kita ketinggalan zaman ini. Wah kalau sepatunya ndak merek itu kita out of date. Oh kalau cara ngomongnya, kalau merek tasnya, kalau apanya ndak begitu, kita ketinggalan. Jadi kita dipaksa harus mengikuti. Itu namanya forced consumption. Kita dipaksa harus mengkonsumsi itu. Kalau tidak kita ketinggalan zaman. Rame-ramenya kasus itu kok kita tidak ngerti, oh ya kita dianggap ketinggalan zaman, maka kita harus mengkonsumsi. Yang kedua ya tadi, kesan negatif selanjutnya adalah low culture. Low culture itu budaya kelas rendah. Jadi pop culture itu dianggap ini budaya yang nyari seneng-seneng saja, budaya yang tidak dalam, budaya yang tidak reflektif kalau bahasa filsafatnya mungkin ngono. Nah, itu yang kedua, kesan negatifnya. Yang ketiga, komersial culture, budaya komersial. Itu untuk cari uang saja. Dan yang keempat, for the commoner. Itu orang-orang biasa, itu orang kelas rendah, bukan kita yang elit. Jadi itu untuk orang-orang yang beda dengan kita. Kita ini kan kelas tinggi, mereka kelas rendah. For the commoner. Jadi ini konotasinya. Kalau teman-teman ingin menganalisis, yuk terserah mau mengambil konotasi yang mana. Apakah pop culture ini positif karena menggambarkan situasi hari ini atau negatif? Menggambarkan budaya yang low culture dan sekedar mencari untung, konsumtif saja. Baik, ini konotasinya. Sekarang kita lanjut ciri-cirinya. Oke ya, cirinya pop culture yang pertama tentu saja tren. Tren itu ya berarti di mana-mana sudah. Dan itu apa saja? Apakah tren itu barang, benda, gaya, termasuk pengajian, termasuk ustadz siapa, dan lain sebagainya. Itu bisa tren. Yang kedua, keseragaman. Biasanya kalau itu tren terus ditiru di mana-mana. Akhirnya seragam di mana-mana.
Jadi itu ciri dari pop culture yang kedua. Jadi setelah tren diikuti di mana-mana, keseragaman bentuk. Misalnya model baju apa tren. Ah itu jangan kaget kalau setelah itu di mana-mana ada. Model kopiah apa. Ah itu besok sebentar lagi di mana-mana ada. Lagu apa yang sedang populer. Ah itu mungkin nyetel apa saja gitu denger lagu itu. Nah, itu namanya keseragaman bentuk. Kayak di TikTok itu loh, kayak pas lagi ngetren pakai postingan ini, nanti yang lain juga niru mirip-mirip kayak gitu. Jadi ciri kedua. Ciri ketiga, adaptabilitas. Adaptabilitas itu mampu beradaptasi. Ternyata dari misalnya ya ngaji yang 2 jam ini, yang disukai hanya yang bagian ini saja. Ya sudah, nanti kita adaptasi saja. Kita posting yang bagian ini saja. Itu namanya adaptabilitas. Dari lagu yang panjang ini, menarik cuma refnya bagian ini saja. Kita ubah saja sesuai. Kita potong segini, terus ditambahi video yang seperti apa. Nah ini namanya adaptabilitas. Jadi mampu beradaptasi, mengikuti situasi. Kadang-kadang ya orientasinya biar untung saja. Kemudian yang keempat, durabilitas. Durabilitas itu semuanya ada durasinya. Budaya populer itu makanya disebut pop culture. Kadang-kadang pop itu diterjemahkan seperti busanya sabun. Busanya sabun itu kan pop, kayak apa ya? Kayak mainannya anak kecil itu loh, yang apa namanya ya, yang kalau ditiup, sabun yang ditiup keluar buletan-buletan itu. Nah itu kan nanti bulet ini pada saatnya akan pecah. Itu yang kalau bahasa Inggris kadang juga disebut pop. Makanya istilahnya pop culture. Nah cirinya apa? Durasi. Tidak akan terus-terusan. Beda dengan high culture, budaya adiluhung tadi memang dipertahankan. Sejak zaman nenek moyang dulu ini jangan dihilangkan ya. Itu high culture. Tapi yang pop culture ini ya sekarang apa, besok apa. Tidak ada yang abadi, ada durasinya. Jadi di level tren, di level budaya populer itu tidak ada yang terus-terusan. Boleh dicek acara TV yang mana, sedahsyat apapun acara TV, pada saatnya dia tenggelam. Film juga begitu, musik juga begitu. Seenak-enaknya musik, kalian dengerin 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, sekian kali mesti bosen. Tidak mungkin terus-terusan senang. Itu durabilitas namanya. Sehingga yang sekarang populer besok bisa tidak populer, bisa dilupakan orang. Nah, itu cirinya pop culture. Jadi kalian yang bergerak di bidang pop culture itu harus sadar ini. Jadi jangan terjebak dengan popularitas, jangan terjebak dengan dunia budaya populer ini, karena dia ada durasinya, tidak terus-terusan begitu. Yang terakhir tentu saja profitabilitas, nyari untung. Jadi unsur ekonomi, mencari enak, mencari senang. Jadi ciri-cirinya budaya populer berarti tadi ya yo tren, yo seragam, adaptif, durable, dan profit. Jadi 6 ciri yang menunjukkan satu budaya ini populer atau tidak. Nah, sekarang kita lihat efeknya. Saya membagi 2, ada efek individual, ada efek sosial. Efek individual itu ada 3, yaitu objektivasi, yang kedua alienasi, dan yang ketiga, ini saya sulit nyari istilahnya ya, tapi di bukunya begitu, pembodohan. Jadi kalian sering dibodohi
Yang pertama objektivasi. Objektivasi itu oleh budaya populer tertentu kita sering diposisikan sebagai objek saja. Jadi kalian itu di pikirannya para pencipta budaya populer adalah objek yang memberikan keuntungan pada mereka. Bagi yang bikin film, bagi yang bikin musik dan lain sebagainya. Itu kan kita di mata mereka adalah objek yang menghasilkan keuntungan. Kitalah nanti yang ngeklik kemudian mereka untung. Kitalah nanti yang hadir membeli dan mereka untung. Nah, ini namanya objektivasi. Yang kedua, sering juga budaya populer itu membawa kita pada alienasi. Alienasi itu membuat kita kayak alien. Bukan manusia, kayak orang asing. Kenapa? Kita jauh dari diri kita. Kita dirayu, kita diprovokasi, kita didorong, kita dipaksa menganggap bahwa ini penting, ini baik, ini cocok untuk saya. Kita tidak membaca diri kita, merumuskan kebutuhan kita, terus mencari. Tapi kita diprovokasi terus bahwa ini cocok untuk kita, ini sesuai untuk kita. Sehingga kita terus ikut. Akhirnya apa? Kita teralienasi. Jadi teralienasi itu tidak jadi diri kita sendiri. Padahal saya maunya tidak begitu, tapi kok rasanya kalau tidak begitu ketinggalan zaman ya. Nah, terus kita ikut. Akhirnya apa? Kita tidak jadi diri kita. Nah, ini namanya teralienasi. Yang ketiga, pembodohan. Pembodohan itu kita tidak boleh berpikir panjang-panjang. Jadi kita disuruh ikut saja memang sejak awal oleh budaya yang populer ini. Jadi di antara efeknya itu, pokoknya terima wae lah, ndak usah mikir panjang-panjang. Kalau kita mikir panjang-panjang itu mungkin TikTok, Instagram, YouTube itu mungkin ndak laku. Misalnya ada satu konten terus kamu mikir ini secara logika, secara hermeneutika, kalau dipikir mendalam, kalau nggak jadi. Kamu kan sudah tidak pakai mikiran, TikTok itu habis satu postingan, geser postingan yang lain, geser postingan yang lain. Yang penting seneng, yang penting bisa ketawa, yang penting bisa dapat lucu-lucu, aneh-aneh, kan cuma gitu terus. Kalian berpikirnya nggak dipakai. Jadi kadang-kadang, masuk akal ya kayak gitu. Kamu kan tidak mikir itu, yang penting bisa ketawa saja, yang penting seneng saja. Nah, itu kalau istilahnya tadi pembodohan. Lama-lama kita canggih mengkonsumsi tapi tidak canggih menganalisis dan memproduksi. Ini efek. Jadi hati-hati dengan efek ini. Kemudian secara sosial ada efek juga, yaitu hedonisme dan pragmatisme. Hedonisme itu gaya hidup nyari enaknya saja, dan pragmatis, nyari gampangnya saja. Nah, persis seperti mahasiswa kalau ada tugas dari dosen, tugas apapun siap Pak, wong Google masih ada. Nyari simpelnya, nyari enaknya, nyari mudahnya. Akhirnya generasi kita jadi tidak tangguh. Jadi kenapa fasilitas-fasilitas memang sengaja diberikan oleh pop culture tadi untuk kita biar bisa nyaman, enak, dan ini yang ditawarkan. Sekarang alat apa saja kan ada. Kemarin itu saya lihat ada yang alat untuk lihat film pakai HP, dikalungkan di sini, jadi kalian tinggal gini itu aja disediakan. Ngerti kebiasaanmu berlama-lama di HP, terus disediain alat yang kayak bantal itu, terus tapi ada alat pegang HP-nya. Nah, itu memang sengaja begitu biar kalian nyaman, kalian enak. Jadi kalian diprovokasi, kamu butuh ini loh ya. Meskipun kadang-kadang kalau sudah beli kalian enggak pakai juga. Tapi kan kalian memang
iklan nih, di promosi ini biar beli itu seolah-olah kalian butuh. Mungkin yang suka belanja online kan kadang-kadang kalian seolah-olah dipameri kalian butuh ini loh, kalian perlu ini loh. Padahal kalau sudah dibeli terus nganggur di rumah. Nah itu efeknya. Jadi secara individual kita jadi objek saja, kita teralienasi, kita dibodohi. Kadang-kadang secara sosial juga kita, gaya hidup kita diarahkan untuk hedonistik dan pragmatis. Hedonis itu nyari senengnya saja, pragmatis itu nyari mudahnya saja. Baik, kita lihat. Ada banyak efek-efek yang lain. Saya tadi baru lihat ada beberapa materi menarik tentang efek-efek dari pop culture versi hari ini. Misalnya ini. Yang pertama apa? Sedentarisme. Sedentary itu menetap, diam. Budaya pop hari ini sering membuat kita kurang gerak. Jadi membuat kita diam. Kalau dulu itu kan gambarnya orang main sepak bola itu ke lapangan. Sekarang anak-anak kita itu main sepak bola yo di HP, di laptop, di PS. Tidak ada geraknya. Makanya itu di gambarnya kalau zaman dulu TV-nya yang gemuk, besar, orangnya kurus. Kalau sekarang dibalik. TV-nya flat semua, orangnya yang gendut. Kenapa? Kurang gerak. Jadi ini kemarin 2 tahun terakhir ini kan kita pandemi. Segala pekerjaan fisik kita tempuh online. Nah ini kita kena penyakit ini, sedentarisme. Penyakit menetap, kurang gerak. Apa saja kita lakukan online kan hari ini. Mau makan kita tidak perlu ke warung, tinggal ngeklik GoFood, Shopee Food, datang sendiri ke rumah. Mau belanja, dulu belanja lumayan ada jalan-jalannya di mall. Sekarang juga tinggal klik datang sendiri. Apa yang tidak? Segalanya tidak pakai gerak sekarang. Bahkan di toilet pun sekarang airnya keluar sendiri. Kita tidak perlu nyeduk, tidak perlu. Bayangkan itu, yang itu kan yang membuat kamu susah itu kan kadang-kadang itu. Sudah terbiasa nyeduk, sekarang tidak ada ceduknya. Akhirnya keluar toilet basah semua. Itu budaya kita itu kan. Itu sedentarisme. Kita kurang gerak hari ini. Budayanya ya budaya laptop, budaya gadget. Generasi rebahan kita hari ini. Isinya ala pak, mau ditempuh dari rumah saja bisa, ngapain? Kuliah ya bisa online. Apa yang tidak bisa online sekarang? Ngaji ya online. Yang ngaji HP kita, kitanya ya tidur. Jadi apa-apa sekarang kita tidak gerak. Wong ya sedekah ke sesama tetangga itu sekarang tinggal diklik saja sudah sedekah. Tidak pakai diantar. Oke ya. Jadi peradaban yang sedentary, peradaban yang kurang gerak. Ini problem. Lanjut ya, ini ada beberapa efek yang menarik. Nah, kalau ini facilness. Facilness itu nyari mudah, ndak mau susah. Orang yang ndak, kita hari ini saya bilang tadi nyari mudahnya saja. Ya itu ilustrasinya orang main game. Kalau dulu main game itu untuk naik level itu ya berjuang mati-matian. Kalau sekarang anak-anak itu pengen naik level ya beli. Iya kan? Siapa yang kalau main game pengen naik level harus beli? Sudahlah, beli saja nanti level atas terbuka sendiri. Ngapain capek-capek berjuang? Jadi yang uangnya banyak ya levelnya tinggi. Dan itu yang punya game ya ngerti gimana caranya kamu sampai di titik terpaksa beli. Saking penasarannya sampai kamu terus beli, itu facilness. Jadi nyari gampangnya. Yang ilustrasi kanan itu foto. Kalau zaman dulu kan orang foto-foto itu ya capek kan bikin acting ini, acting itu ya. Kalau sekarang foto itu ya santai saja. Jadi orang hari ini nyari mudahnya saja. Nggak mau dibikin susah.
dengan segala fasilitas tadi yang dipegang. Masak ngapain sih? Capek-capek masak, bumbu jadi ada. Bahkan yang sudah berupa masakan ya ada. Jadi kalau dulu yang putri-putri itu mesti gelisah, saya tidak bisa masak, saya tidak bisa. Tapi sekarang santai aja, ngapain? Pengen bumbu apa di mall ada semua. Bahkan tidak harus dalam bentuk bumbu, yang dalam bentuk makanan jadi ya banyak. Bahkan mungkin lebih murah kalau beli daripada masak sendiri misalnya. Nah, jadi facilitness, peradaban hari ini dengan fasilitas popnya membuat orang ogah susah. Tidak mau kesulitan. Dan ini ya kita harus hati-hati. Generasi yang tidak mau sulit itu generasi yang susah diajak berjuang. Jadi ya tidak tahan banting. Mengalami kesulitan sedikit saja dia akan teriak. Oke ya. Tapi ya situasi mendorong kita ke sana. Facilitness. Ya tentu saja yang ketiga, nilai-nilai sekarang terbolak-balik. Jadi dunia maya misalnya beda dengan dunia nyata. Kalau dulu sharing is caring, sekarang tidak boleh. Sharing itu ilegal. Beda kan rumusnya. Kalau dulu memberi itu sesuatu yang mulia. Kalau sekarang membeli harus izin dulu. Kalau tidak ilegal. Nah ini contohnya. Ada banyak nilai yang berubah. Jadi yang kadang-kadang kalau kita cermati ada yang dulu baik, tapi begitu masuk dunia maya tidak baik lagi. Situasinya sudah berbeda. Jadi kalau dulu misalnya kita sedang ulang tahun misalnya, terus teman-temannya diundang ke rumah, datang, itu kan dianggap wah luar biasa. Kalau sekarang kan tidak perlu lagi begitu. Sudah ada dunia online. Tidak butuh lagi yang hura-hura, yang rame-rame. Nilainya beda. Dulu kalau Idul Fitri harus dari rumah ke rumah untuk salaman, minal aidin dan lain sebagainya. Sekarang cukup ngirim gambar, ngirim nil. Ya, jadi ngirim meme, ngirim wah nanti foto sak keluarga dikirim, di-share kemana-mana dan lain sebagainya. Tidak salah, tapi memang nilainya yang berubah. Jadi ada banyak tata nilai yang berubah. Dulu misalnya kalau ingin ketemu dosen itu zaman saya nunggu di depan ruangannya dosen. Bisa dari pagi sampai siang sampai sore. Itu pun dosennya tidak mesti ngantor. Kadang-kadang dosennya datang tiba-tiba, besok ya saya ini baru ada acara. Wah sudah ditunggu pagi sampai sore. Ketemu tiba-tiba tidak mau ditemui, maunya besok. Dulu tapi. Kalau sekarang mahasiswa tinggal WA. Pak besok saya mau ketemu, saya tunggu Bapak di kantor jam 9. Jadi sekarang beda kayaknya. Jadi nah itu yang disebut redefining values. Nilainya beda. Ada banyak hal yang berubah. Mungkin ekspresi ketaatan, ekspresi ketawaduan, ekspresi keakraban, ekspresi cinta sudah berbeda antara dulu dan sekarang. Oke, baik. Ada lagi superficiality. Superficiality itu ya kedangkalan, kurang dalam. Ya contohnya tadi ya yang ulang tahun ndak ketemu-ketemu saling mengucapkan doa. Ya wis kalau kita ulang tahun malah sibuk jawab ucapan selamat ulang tahun di WA. Terus kita yang sebagai teman merasa aku kan temennya harus mengucapkan dong. Akhirnya semuanya copy paste mengucapkan selamat ulang tahun, selamat ulang tahun, selamat ulang tahun. Nanti yang ulang tahun malah repot jawab satu-satu. Ya terima kasih, terima kasih. Nah ya jadi kurang intim. Nah istilahnya superficial, dangkal. Ada banyak hal dalam ranah komunikasi kita hari ini yang superficial. Tambah dangkal kita. Kita kurang dalam. Kadang-kadang komunikasi tidak mikir makna komunikasi, yang penting ngomong saja.
Karena kalau tidak ngomong kita khawatir dianggap tidak ada. Nah, ini yang disebut superficial. Situasi hari ini begitu. Kemudian ada lagi parsimoni. Parsimoni itu nyari enaknya saja, nawar apapun itu. Jadi cara berpikir daripada. Itu model parsimoni. Jadi, daripada begini mending begitu. Itu generasi hari ini begitu. Daripada capek-capek kuliah langsung ke kampus, mending online saja, Pak. Nanti begitu online, Pak, daripada kuliah online kayak gini kita sulit paham, ayo luring saja, Pak. Wah, generasi nawar terus. Jadi kalau diikuti selalu ditawar, meskipun apapun yang ditawarkan. Itu kalau di situ kan contohnya, wah enak sekarang bisa ngirim WA, tidak perlu lagi nelpon. Tapi terus daripada capek-capek nulis ya mending nelpon. Nah, nanti begitu nelpon, ngapain kamu capek-capek nelpon, mbok nulis saja kan lebih mudah. Generasi penawar. Jadi parsimoni, serba ingin mudah, jadi apa saja ditawar. Jadi misalnya ya kayak ngaji gini, gimana kalau ngaji ini kita tambahi jadi 3 jam. Wah, janganlah Pak, 2 jam cukup, 1 jam lebih bagus. Misalnya saya kurang ya gitu, kalau besok 1 jam ya Pak, ternyata 1 jam tidak enak, balik 2 jam saja lah Pak, bila perlu 3 jam. Dan itu gaya hari ini. Jadi kalau diberi tugas nawar, tidak diberi tugas, minta tugas. Nah, ini parsimoni namanya. Itu generasi hari ini. Jadi efek dari pop culture. Makanya ada apa saja sekarang jangan kaget, dikritik. Jadi ada orang baik dikritik pencitraan, ada orang jelek apalagi. Jadi ada orang jujur dianggap kuno, lugu, tidak ngerti situasi. Ada orang tidak jujur apalagi. Jadi ini generasi yang nyari enak dan gampangnya saja. Nah, itu parsimoni. Kemudian ya tentu saja effortless. Effortless itu generasi hari ini itu kurang usaha. Karena apa? Fasilitas. Itu coba gambar yang kiri itu kalau dulu antara mendengarkan musik, nonton film, chatting, baca berita, bermain alat musik, itu aktivitas yang beda-beda. Kalau hari ini semuanya bisa di depan laptop, depan komputer. Jadi itu yang disebut effortless. Cukup pegang satu aplikasi, kamu bisa apa saja. Bayar, kamu bisa beli, kamu bisa utang, kamu bisa macam-macam. Itu namanya effortlessness. Inilah gambaran pop culture hari ini. Jadi budaya yang kalau hari ini itu isinya apa? Membuat orang mencari mudahnya saja, mencari enaknya saja, dan itu difasilitasi oleh para produsen budaya.